Baik Bapak Ibu, kita lanjut mentadaburi firman Allah surat Al-Humazah. Surat Al-Humazah dalam susunan mushaf merupakan surah yang ke-100 hampir. Arti dari Al-Humazah itu yaitu orang yang suka mengumpat. Al-Quran surat terdiri dari 9 ayat yang merupakan bahagian dari surat Makkiyah, yang artinya surat diturunkan oleh Allah di saat Nabi berdakwah pada periode Makkah Al-Mukarramah. Allah awali kalimatnya dengan bunyinya wailu. Wailul likulli humazatin lumazah. Wailun, kalau terjemahan Al-Quran versi Kementerian Agama, itu artinya celakalah. Nah, berbagai penafsiran kecak ulama risiko Bapak Ibu kata wailun. Yang pertama, arti wailun artinya adalah sebuah lembah yang ada di neraka. Jadi ada lembah di neraka itu, dalam isinya api, disebut dengan lembah wail. Makanya kalau ada nanti kita mendengarkan ada orang yang menerjemahkan dengan neraka wail lah bagi pengumpat dan pencela, berartinya mengartikan wail di situ adalah lembah-lembah neraka. Yang kedua, maksud dari wail di situ adalah sesuai dengan terjemahan Al-Quran, yaitu celakalah kehidupan seseorang, baik itu di dunia maupun di akhirat. Orang-orang Arab Bapak Ibu, kalaunya lah berang kau orang, salah satu kalimat yang kareh yang muncul dalam mulutnya itu bunyinya adalah wailul lak, cilaka engkau kumah. Bapak Ibu, kok keluar kalimat itu dari orang kawak, li senang telinga mendengarnya. Kan tak ada dah. Nah, itulah kalimat yang menunjukkan sebuah hal yang sangat luar biasa, yang tingkat kalimatnya bukan biasa-biasalah, berada pada tingkatan amarah yang luar biasa. Kalau kita gabungkan penafsirannya Bapak Ibu, seseorang yang memiliki karakter yang setelah itu akan disabitkan oleh Allah, kalau punya dalam diri seseorang itu karakter-karakter itu, maka hidupnya di dunia cilaka, apalagi di akhirat juga akan celaka, mendapatkan azab yang sangat pedih, diterangkan oleh Allah nanti dalam uraian-uraian ayat-ayat berikut. Nah, siapa orang yang celaka itu? Dua karakternya di situ. Yang pertama, likulli humazah. Humazah, celakalah bagi setiap humazatil lumazah, setiap pengumpat dan pencela. Kira-kira dalam bahasa kita Bapak Ibu, orang suku mengumpat, orang suku mencela, sama tak itu orang? Nah, dalam bahasa Arab sedikit diberbedakan. Maksud dari lumazah dengan humazah dengan lumazah itu punya sisi perbedaan, makanya disebutkan oleh Allah dengan kalimat yang berbeda. Walaupun kadang susah dicarikan padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Nah, humazah tu Bapak Ibu sama maknanya dengan orang yang menceritakan keburukan orang lain di belakang orang itu.
atau yang kita kenal dengan ghibah. Bercerita buruknya orang, tapi di belakangnya zikruka akhaka bima yakrah, kata Nabi. Engkau bercerita, engkau sebutkan keburukan saudaramu di belakangnya sesuatu yang kalau dia dengar dia akan membencinya. Nah, sedangkan ini maksud dengan lumazah iaitu seseorang yang mencela orang lain ketika orang tua ada di muka atau ada berada di sekitarnya, tetapi mencelanya Bapak Ibu jo isyarat mata kah, isyarat tangan kah, isyarat gerak badan kah, dan lain-lain. Baik dengan tujuan memang niatnya mencela orang lain, atau tujuannya bercanda tapi tujuannya menghina orang lain. Contohnya Bapak Ibu, mohon maaf, ada orang kena sakit stroke. Nah, orang stroke tu kan tangan payah digerakkan, kalaupun bisa berjalan kan payah berjalannya, tak normal seperti orang yang normal berjalan. Nah, adalah orang nyoi orang ke di belakang, tirukan jalannya. Itu namanya lumazah. Atau ada orang yang menghina, ada sianu tingginya semampai semeter tak sampai, pendek bu, dari yang rata-rata. Kalau dia awak kan tinggi 150 kata rata-rata orang Indonesia aku. Ada orang yang mohon maaf cebol ya, pendek, ketek, itulah takdir Allah untuk hidupnya. Kemudian datang orang jo isyarat matanya. Lumazah tu. Atau jo isyarat mulut, jo isyarat mata. Ada nak orang macam tu Bapak Ibu? Lumazah. Kalau humazah, nyo mengecek je mulutnya, keluar kata-kata. Kalau kalau lumazah, seseorang yang menghina, merendahkan orang lain dengan isyarat mata kah, isyarat mulut kah, isyarat tangan kah, isyarat gerakan-gerakan lah. Tujuannya sama, menghina, merendahkan orang lain. Artinya kalau digabungkan kedua-duanya Bapak Ibu, orang yang suka menghina, merendahkan orang lain, baik dengan lisannya keluar kata-katanya, baik dengan isyarat mulut, tangan, mata, segala macam, baik itu di muka orang lain maupun di belakang orang lain, termasuk dalam kategori seseorang yang akan celaka hidupnya di dunia dan di akhirat. Makanya dipakai kalimat wailul likulli, celakalah bagi setiap orang yang kebiasaan dalam hidupnya suka mencela, suka mengumpat. Jadi karakter orang tu Bapak Ibu lah mendarah daging dalam dirinya. Lah itu menjadi hobinya, mencela orang lain, menghina orang lain. Nah, kenapa kok bisa muncul sifat menghina itu? Salah satunya adalah karenanya merasa lebih tinggi, lebih mulia daripada orang lain. Dengan apanya merasa mulia? Salah satunya karenanya merasa hartanya lebih banyak. Itulah dilanjutkan oleh Allah, allazi jama'a malan wa'addada, yaitu seseorang yang suka mengumpulkan harta dan suka menghitung-hitungnya. Bapak Ibu lain pernah membaca novel Siti Nurbaya? Menonton filmnya lah Ibu. Kalau ambo baca bukunya, ambo tonton filmnya. Jadi Siti Nurbaya itu novel. Arti novel, karangan imajiner, khayalan orang. Jadi ko ada yang menyangko
jembatan Siti Nurbaya di Padang je kuburannya tu di Padang nyato adonyo, atau menyangko batu malin kundang itu memang batu-batu orang dikutuk jadi batu, berarti selamokolah dibohongi sen. Jadi kok ada orang menyangko batu malin kundang di pantai Yamani tu memang ada orangnya dulu dek dorako ke ibu dikutuk oleh ibunya jadi batu. Memang itu orang aslinya yakin itu. Berarti selamoko ndak tahu itu hanya imajiner, khayalan orang Minangkabau, kemudian dibuat batunya seperti itu. Masuknya jembatan Siti Nurbaya, kuburannya katanya ada, itu hanya novel. Novel itu sesuatu karya yang keluar dari imajinasi, khayalan pengarang, bukan kisahnya tu. Tetapi itu bisa diambil hikmahnya. Kalau cerita malin kundang menjadi senjata bagi ibu ko ada anak-anak dulu nan durako ke ibunya. Hati-hati kalian, kami kutuk jadi batu nanti. Ada hikmahnya. Memberi wanti-wanti kepada generasi, kepada anak-anak jangan durako kepada ibu. Lalu Siti Nurbaya, hikmahnya bapak ibu, kalau lain bapak ibu baca bukunya atau filem, nonton filmnya, ada satu kisah ya. Siti Nurbaya go Josia dijodohkan. Jo orang yang lagai tapi sangat kayu. Namanya Datuk Maringgih. Siapa Datuk Maringgih ko? Orang paling kayu di Kota Padang. Usahanya banyak, tetapi orangnya busuk hati, bakhil. Sama je karakter dalam surah Al-Humazah kok. Saking bakhilnya ke dirinya bapak ibu. Padahal orang paling kaya di Kota Padang. Rumahnya lah banyak tiri-tiri. Kemudian lampu rumahnya hanya seperlunya saja nya pasang. Bajunya lah lusuh-lusuh. Makanannya apa ada sen. Ya, hobinya kesenangannya, hobinya berbisnis, tak peduli halal haram, kemudian piti-piti hamihnya tu simpan dalam peti. Kesenangan dan hobinya adalah mai tuang-tuang hamih yang ada dalam peti. Itu kerajaannya tiap hari. Itu karakter Datuk Maringgih dalam novel Siti Nurbaya itu. Nah, orang yang suka mengumpat, suka mencela, merendahkan orang lain, menghina orang lain, dek maraso dengan haratonya kumpuagan akhladah alladhi jama'a mala wa'addadah, suko hobinya mengumpuakan harato wa'addadah, dan hobinya maituang-ituangnya. Maksudnya bapak ibu, kita harus dudukkan pemahaman ayat ko supaya kita bisa memandang harato itu secara proporsional. Sebagian orang menyangku kalau Islam ko melarang orang Muslim ko menjadi orang kaya. Karena kaya ko menurutnya banyak mudarat. Banyak orang sombong, banyak orang lupa diri di kerana harato. Itu yuk. Tetapi yang harus kita pahami bapak ibu, Islam memandang harato sesuai dengan porsinya. Apa rukun Islam yang kampe? Yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga puasa, yang kampe zakat. Pertanyaannya bapak ibu, lai bisa zakat itu dikeluarkan oleh orang miskin? Lai bisa? Zakat itu dari orang kaya ke orang miskin. Harta zakat itu harato barasiah. Kalau nyuameh nisabnya 85 gram ameh. Tu barasiah haratonya. Bara haragu ameh kini ibu-ibu sagram. Naik sampai 1 juta. Sagram. Tapi 1 juta bu.
taruhlah 1 juta misalnya, berarti minimal orang yang wajib zakat itu, yang dari segi harta, ya kita nak alun mengkaji tentang pertanian, hewan ternak yang harta tersimpan, berarti minimal harta berasiahnya yang tersimpan di rumah nilainya lebih kurang 85 juta rupiah. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, ada yang menjadi problem masalah, yaitu masalah zakat profesi namanya. Buya Agus Rizal sebagai ketua MUI Sumbar termasuk yang agak karih mereka dalam masalah zakat profesi itu. Kenapa? Kalau dihitung-hitung kini Bapak Ibu, untuk pegawai yang wajib zakat, kalau dihitung harta berasiahnya sebulan, minimalnya punya harta 7 juta dalam sebulan berasiah. Lah keluar untuk makan, lah keluar pendidikan anak, segala macam. Kira-kira ada pegawai yang berasiah pitihnya 7 juta sebulan tu golongan barat. Yang berasiah bukan gaji 7 juta ya. Yang berasiah susah mencari. Tapi dawak problem dalam Basnas itu kadang diratuan. Langsung 2,5%. Parapun golongan 2,5%. Itu yang banyak dikritik oleh para ulama. Tapi yang jelas Bapak Ibu, Islam tidak memandang harta secara negatif. Buktinya apa? Ada syariat zakat, ada syariat sedekah, ada syariat wakaf yang umumnya itu bisa terlaksana di tangan orang-orang yang berharta di tengah-tengah masyarakat. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika orang yang punya harta ko indak namuah berbagi jauh orang lain. Kebermanfaatan hartanya itu tidaknya berikan untuk kepentingan fakir miskin, kepentingan pembangunan, kepentingan ibadah, yang nyo fikirkan hanya dirinya dan keluarga-keluarga. Nah, itu yang menjadi masalah. Kenapa kok itu bisa muncul? Yahsabu annama lahu akhladah. Dia mengira bahwasanya hartanya itu dapat mengekalkannya. Ambo kasih saya taruh juga, kok sakit banambo nanti banyak pitih, bisa dibayar dokter, bisa disewa rumah sakit yang paling rancak, bisa modeko, bisa modetu. Tak ada pengobatan yang bukit tinggi, bisa ke Padang. Tak bisa di Padang, bisa ke Jakarta. Tak bisa di Indonesia, bisa ke luar negeri. Nyo menyangko jo haratonyo nyo akan sehat setarui. Nyo akan selamat setarui, sehingga lupa suatu saat nanti haratonan banyak itu tidak akan bisa mengekalkan dirinya. Ujung-ujungnya akan sakit jua, akan mati jua. Jadi menyangko ko harta ko bisa mengekalkan. Mengekalkan ko maksudnya Bapak Ibu, menyebabkannya lupa dengan kematian. Dia bukan tak tahu dia akan mati. Karena mati itu pasti. Tapi membuatnya lupa sehingga lupa mempersiapkan untuk hidup sesudah mati. Bapak Ibu, harta seseorang yang berharta, yang kaya, banyak peluang-peluang amal yang bisa dilaksanakan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang berkekurangan. Terbangun musajid, terbangun surau, terbangun pondok tahfiz, terbangun lembaga-lembaga pendidikan, salah satunya disebabkan kerana peran orang-orang yang berharta. Jadi awak tak boleh memandang harta dan orang berharta selalu dengan pandangan negatif. Zaman dulu Bapak Ibu, di zaman kemunduran Islam,
Yang kini alhamdulillah mulai berubah dan mulai bangkit. Dulu banyak orang-orang Islam ko bapa ibu memandang harta ko buruak sen. Sehingga yang terjadi, sehingga yang menguasai harta ko orang-orang kafir, orang-orang musuh-musuh Islam. Dia umat Islam anti dunia, yang mengamihi dunia ko orang kafir jadi. Jadi silahkan menjadi orang kaya, silahkan menjadi orang harta, tapi yang perlu diperhatikan cara mendapatkan nyubaan, kemudian disalurkan untuk apa. Itu saya menjadi catatan. Nah, mudah-mudahan kita tidak menjadi karakter orang yang suka mengumpat, suka mencela disebabkan merasa tinggi dengan harta sehingga merendahkan orang lain yang ada di sekitar kita. Kemudian Allah bantahlah keyakinannya tadi. Kata Allah, kalla, sekali-kali tidak. La yumbadanna fil hutamah. Dia pasti akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Allah bantah dugaan. Oh, tidak betul ada orang-orang yang menyangka hartanya bisa mengekalkannya, bisa membuat umurnya panjang, bisa membuatnya selalu selamat. Indakkanlah, tidak. La yumbadanna fil hutamah. Sungguh orang-orang yang punya karakter seperti itu, orang suka mencela, suka mengumpat, merendahkan orang lain, dia merasanya lebih kaya, lebih barata, la yumbadanna fil hutamah, akan dilemparkan ke neraka hutamah. Jadi la yumbadan tu bapak-bapak ibu-ibu dari kata nabdhun. Nabdhun tu artinya dilempar dengan cara hina. Ada kulit pisang, kemudian dicampakkan dari orang ke tong sampah. Itu namanya cara melemparnya itu la yumbadan. Ada sarok, ada tampik sarok, di kumpulan sarok ku dibayar ke tampik sarok. Bahkan kadang-kadang bapak ibu-ibu tak masuk lo ke tampik sarok tu, keluar saja jadinya. Artinya yang dilempar ke sesuatu yang hina, cara melemparnya pun dengan hina, bukan dengan kemuliaan. Kamanya dilempar ke hutamah, neraka hutamah namun. Kata hutamah ko berasal dari kata hatama yang artinya menghancurkan. Nanti diterangkan oleh Allah maksud dari hutamah yang sebenarnya ku apa dengan kalimat pertanyaan, wa ma adraka mal hutamah, dan tahukah kamu apa itu hutamah? Awak ulang kajian dulu Bapak Ibu, ketika Allah menggunakan kalimat wa ma adraka ma dalam Al-Quran, itu menunjukkan sesuatu hal, kejadian yang di luar nalar manusia, yang tak bisa terbayangkan ba'a hakikat sebenarnya kejadian itu, saking luar biasa. Dulu dalam kaji surat Al-Qari'ah, kita lah kaji itu. Sehebat-hebat kita membayangkan tentang hari kiamat dahsyatnya, yang sama terjadi nanti lebih dahsyat daripada itu. Sangeri-ngeri imajinasi awak membayangkan tentang hutamah, maka keadaan neraka hutamah untuk pengumpat dan pencela itu lebih mengerikan daripada apa yang bisa diimajinasikan, dipikirkan oleh manusia. Tapi Allah ingin sampaikan bentuk-bentuknya, gambaran dasarnya. Itu narullahil muqadah, yaitu neraka Allah, api Allah yang sifatnya senantiasa dinyalakan terus menerus, tak pernah padam. Bapak Ibu, mari diperhatikan kalimat narullah.
apinya Allah. Artinya apinya berbeda dengan api kita di dunia Kata Nabi SAW, api di neraka itu 70 kali lebih hangat dibandingkan dengan api dunia. Dalam riwayat lain dikatakan, api di neraka itu 100 kali lebih hangat dibandingkan api paling hangat di dunia. Coba bayangkan Bapak Ibu, jo api nan ada di awak lah bisa menghabiskan, menghanguskan segala hal. Lalu bagaimana dengan api yang Allah ciptakan di neraka itu? Tingkat panasnya 70 atau 100 kali lebih hangat dari api di dunia. Makanya Allah sebutkan kalimat narullah, apinya Allah, nerakanya Allah itu untuk memunculkan kengerian dalam hati, supaya jangan sampai terjatuh kepada karakter humazah walumazah. Api yang kemudian nyu taruh hidup tak pernah padam-padam, muqad allati tattali'u 'ala al-afidah, yang saking angitnya, saking panihnya, nyu sampai membakar sampai ke hati. Dua maksudnya Bapak Ibu, sampai membakar hati itu. Yang pertama, memang yang dibakarnya itu sampai ke hati secara fisik, live perawak kuah, sampai ke dalam-dalam abi hangui. Yang kedua yang dimaksud dengan afidah ku adalah saking bareknya siksaan itu, maka orang merasakan indah ada penderitaan yang lebih barik dibandingkan dengan apa yang dirasakan saya. Jadi secara fisik disiksa, secara jiwa disiksa. Ada hukuman yang sifatnya Bapak Ibu dihukum langsung mati. Ada dihukum mati tapi beransur-ansur, mana yang lebih menderita. Ada orang dihukum mati, mohon maaf, langsung ditembak jantungnya mati. Tapi ada orang dihukum mati, dipotong jarinya cik-cik dulu. Jari tangan 10, jari kaki 10. Siap itu dipotong lo tangannya. Siap itu dipotong telinganya, dipotong hidungnya. Baru nanti mohon maaf dipenggal kepalanya. Mana yang lebih menderita? Lebih baik cara mati yang pertama tadi, tembak langsung kanai jatuh mati. Nah, mati yang beransur-ansur, penderitaannya tidak hanya fisik tapi jiwa, dan itulah karakter azab neraka. Tidak hanya sekedar menyakitkan secara fisik, tetapi hati juga sangat merasakan. Karena apa? Karena kalaulah habis tubuh itu balik, diduitkan oleh Allah balik, samparononya balik, disiksa balik oleh itu sampai berasiah dosa itu. Dan kenapa Allah sampaikan hati? Kerana hati ikulah tadi yang menyebabkan seseorang menjadi pengumpat, pencela dan merendahkan orang lain. Yang intinya tu bana yang akan disiksa nanti Bapak Ibu. Karena penyebabnya dulu apa? Hati yang tak berasiah. Innaha alaihim mu'sadah. Sesungguhnya api itu ditutup rapat di atas mereka. Artinya neraka tu tak tutup, tak bisa orang kau keluar. Ruang udara nak ada, sampai keluar nak ada, menunjukkan penderitaan yang lebih luar biasa lagi. Fi amadim mumaddadah, sedangkan mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Berada dalam ruangan tertutup, api menyala-nyala, ada tiang-tiang besar, nanya diikat di tiang-tiang itu tak bisa lebih. Menunjukkan penderitaan yang luar biasa dari orang yang diberi azab tersebut, kerana punya karakter suka mencela, suka mengumpat, suka merendahkan orang lain, suka membicarakan keburukan orang lain, disebabkan kerana hatinya yang tak berasiah, yang menyebabkannya tinggi hati.
kerana harta-harta yang nyo miliki. Mudah-mudahan Bapa Ibu, kajian kita di subuh hari kini bisa memberikan manfaat untuk kita bersama sebagai peringatan bagi awak untuk lebih menjaga sikap sehingga tidak punya sifat tinggi hati, merendahkan dan menghina orang lain. Mudah-mudahan yang kita kaji bisa kita renungi, bisa kita tadaburi, apalagi di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kau sebagai ladang amal bagi awak, sebagai titik perubahan bagi diri kita, sehingga kau ada sifat-sifat negatif tu yang melekat dalam diri awak. Allah masih hadiah kesempatan untuk memperbaiki diri. Kalau dosanya berhubungan dengan Allah, silakan perbanyak bertaubat, minta ampun, kemudian melakukan amal-amal kebaikan. Tapi kalau dosanya berhubungan dengan manusia, tidak hanya cukup dengan itu, mesti disertai dengan permintaan maaf. Tapi Bapak Ibu, tak setiap pembicaraan orang awak ke orang lain mesti kita minta maafkan. Contoh, ada dua orang yang berghibah. Seseorang menghibahi orang lain. Nyo mesti minta maaf kalau seandainya orang yang nyo ghibahi tahu nyo dighibahi. Mungkin ada yang menyampaikan. Tapi kalau nyo tak tahu, kok ada orang berghibah ke buat ya? Menghibahi tentang Zia. Tentang Zianu. Tapi si Anu tu tak tahu nyo dighibahi. Maka tidak perlu minta maaf. Cukup taubat sama Allah. Kenapa? Kerana kok dia tahu orang tu bisa jadi sakit hatinya. Padahal tujuan awak ingin taubat kok. Dulunya dek dah awak dah tahu biasa-biasa saja. Tapi dek dia tahu, dia mohon maaf ya bu, dulu ambo mengecek ni bu, buruk-buruk mereka. Akhirnya malah sakit hatinya bu dek dia tahu. Jadi kecek sebagian ulama, kalau dalam masalah dosa menceritakan keburukan orang lain, indak tahu orang itu dan indak berefek buruk kayaknya, hanya sekedar cerita saja awak kawan-kawan, tak ada efek buruk kayaknya, namunnya tak buruk, nyo pun tak ada sakit hati, maka cukup taubatnya antara kita dengan Allah. Tapi kalaulah punya efek buruk kayaknya, oranglah menduga indak-indak kayaknya, namanya menjadi buruk, hatinya pun tersakiti kerana dia zalimi, maka mesti minta maaf kepada yang bersangkutan. Mudah-mudahan ketika awal Ramadan kita saling bermaaf-maafan, betul-betul minta maafnya bersumber dari hati dan sikap memaafkannya bersumber dari hati, tidak hanya sekedar basa-basi yang biasa dilaksanakan menjelang bulan Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu, dan mohon maaf atas segala kekurangan khilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.